berpengaruh ya. Cuma mungkin, kalau kita lihat lagi ya kalau dari saya pribadi ya, kan ada juga teman-teman mungkin yang mau defer ataupun mungkin nunggu pandemi selesai. Sebenarnya in reality agak sulit sih kalau saya pikir kita akan menunggu pandemi, karena saya udah lihat beberapa artikel, kemungkinan besar nih pandemi baru bisa teratasi secara penuh mungkin 2023. Apalagi mungkin konteks Indonesia, Indonesia kita udah lumayan parah secara ekonomi dan lain-lain, mungkin bisa lebih tuh. Jadi bisa jadi kita mungkin mau berangkat tapi kita nggak dikasih karena kita dari Indonesia, itu juga perlu kita consider. Nah ini makanya mungkin kita bisa discuss lebih lanjut lah. Oke, oke, keren banget, Kak. Jadi ada secara, bisa saya simpulkan kalau ada banyak sekali memang, beasiswa yang bisa kita apply ya, Kak, ya. Jadi nggak cuma Novok aja, ada banyak banget, ada LPDB misalnya, ada dari Huawei ya tadi Kakak sebutin. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri, Kakak waktu mendaftar beasiswa di Oxford itu bagaimana, Kak? Oke, tadi saya bukan bilang Huawei, ada yang Jardine, ada yang kayak Weidenfeller Institute, ada yang lain-lain. Jardine. Huawei saya kurang tahu sih ada atau tidak, tapi memang intinya ada banyak lah untuk, apa namanya, jalur beasiswanya. Terus kalau untuk, aplikasi tadi mungkin saya juga bahas ya, memang kan intinya ada esai. Kalau saya pribadi dulu diminta esainya ada 2. Yang pertama ada dia, apa namanya, esai akademik. Esai akademik ini ada dua buah yang diminta. Yang pertama ada policy brief kalau saya pribadi, yang kedua juga ada soal kajian, akademik yang topiknya spesifik mereka tentukan. Jadi 2 nih. Lalu ada motivation letter, itu yang memang, saya Orang. diminta. Lalu untuk, apa namanya, tiap-tiap fakultas seperti tadi saya bilang lagi, bisa beda-beda nih. Ada yang mungkin dia tergantung jurusan, yang mungkin yang jurusan sains, beda-beda juga, dia minta mungkin spesifik portofolio tertentu yang pernah kita kerjakan, itu Oke. sangat mungkin. Jadi kita perlu cek benar-benar ke requirement ke, apa namanya, fakultasnya. Karena memang beda-beda tuh. Walaupun secara detail kita disuruh nyiapin 2 atau 3 buah, tapi istilahnya, requirement-nya yang lebih detail lagi nanti di website. Dan kalau saya pribadi melihat sih dari sisi website-nya, UI UX-nya juga udah oke, dan nggak ada yang nggak jelas sih. Dan kalaupun kita email kita ingin klarifikasi, mereka juga cepat balasnya. Mungkin seingat saya 2 hari 3 hari kerja udah dibalas lah. Jadi mereka benar-benar responsif. Terus untuk berikutnya juga ada recommendation letter, kalau saya waktu itu diminta 3 ya, dan 2-nya dari, akademik, 1 dari profesional. Jadi ini beda-beda nih, ada juga yang murni 3 akademik, ada juga yang mungkin, dia bisa bebas aja. Jadi ini perlu di-consider juga. Eee, dan nanti kalau untuk konteks, reference-nya itu, jadi nanti kita diminta untuk masukin email di website-nya, email, reference kita. Habis itu nanti mereka akan dikirimin link, jadi mereka isi sendiri tuh nanti. Jadi beda-beda ya, kan ada juga mungkin yang bisa email langsung, kalau ini dia ada sudah terintegrasi oleh website dia. Jadi akan dikirim secara otomatis oleh, Oxford kepada recommender kita nanti. Lalu berikutnya juga ada yang, terkait akademik ya, mungkin kayak, apa, transkrip akademik, ijazah, itu juga ada. Lalu juga IELTS bagi yang mungkin sebelumnya belum pernah kuliah di luar negeri ataupun mungkin, eee, sudah expired, IELTS-nya itu juga diperlukan. Kalau untuk sains rata-rata 7, overall-nya dengan minimumnya 6,5. Kalau untuk social science 7,5 dengan rata-rata minimumnya 7. Ini berlaku untuk semuanya nih, hampir semuanya kayak begitu. Lalu Science. untuk, eee, syarat lainnya sih sepertinya itu ya, kalau keseluruhan, kecuali mungkin diminta hal-hal khusus. Contoh mungkin kalau misalnya S3, dia harus ada proposal disertasi, itu berbeda lagi sih. Oke. Wah, menarik banget ya ini teman-teman, kita dapat info banyak banget. Teman-teman juga bisa siapin notes-nya sama bolpennya, jadi apapun yang disampaikan oleh Kak Randy nanti akan sangat berguna banget, apalagi teman-teman yang mau apply beasiswa ya, bisa dicatat umumnya requirement-nya itu apa sih, Propose. kemudian syarat-syaratnya apa sih, gitu. Nah, tadi Kak Randy juga sempat menyebutkan kalau ada syarat IELTS ya, Kak, ya, dan skornya paling nggak minimal 7 atau 7,5. Seperti itu. Jadi mulai dipersiapkan nih teman-teman dari sekarang, bahasa Inggrisnya, skill-nya bahasa Inggris lebih ditingkatkan lagi, di level up lagi. Oh ya, untuk Kak Randy, tadi kan sempat menyebut motivation letter ya, Kak, ya? Nah, di luar dari recommendation letter, itu ada motivation letter. Nah, pasti ada kualifikasi khusus ya, Kak, di motivation letter. Nah, bisa sharing kan tips-tipsnya, tips dan trik menulis motivation letter itu seperti apa sih, Kak? Iya, ini menarik ya. Jadi saya nggak tahu kalau kebanyakan orang yang saya juga lihat mungkin pengen lihat dong motivation letter segala macam, itu mungkin orang pada mikir kayak gitu ya. Padahal sebenarnya namanya motivation letter itu sifatnya personal. Dan kalau saya pribadi juga berpikir
proses saya menulis motivation letter itu merupakan proses refleksi diri. Dan istilahnya memastikan nih kita benar-benar mau nggak masuk ke jurusan ini dan juga memang betul nggak kalau kita kuliah di tempat ini akan membantu ke depan kita dalam karir ya. Jadi ini proses ke dalam sebenarnya. Nanti kalau misalkan mau kayak koreksi atau apa, mungkin bisa juga kita minta teman ataupun minta dibantuin. Cuman istilahnya kalau yang namanya formatnya sebenarnya itu bebas. Tapi kalau poin-poinnya mungkin saya bisa cerita, tapi tiap orang mungkin beda-beda juga ya. Kalau untuk konteks yang paling penting sih adalah kita harus istilahnya memberikan gambaran bagaimana kita kehidupan kita dulu. Tapi ini jangan yang ada di CV dimasukin semua ya, istilahnya tapi benar-benar nilai-nilai baru lah. Yang mungkin jadi intinya gini kayak CV, kayak rekomendasi letter, essay itu sebenarnya semua saling melengkapi. Tapi tidak boleh kita mengulang terus. Kalau mengulang kan dia juga udah tahu nih, dia udah baca. Jadi benar-benar sifatnya menarik dan istilahnya ada apa namanya pemantiknya lah kalau kita bisa bilang. Dalam arti mungkin kalau dulu nih, kalau konteks saya ya mungkin saya cerita, saya dulu mungkin di bidangnya hukum, kemudian saya juga tahu bahwa sebenarnya di lapangan tidak bisa saya hanya menyelesaikan masalah dengan hukum aja misalkan. Itu saya background saya memberitahu lah cerita saya gimana pengalaman di waktu kerja ataupun di pendidikan sebelumnya saya ceritakan tuh. Lalu kemudian saya lihat saya ternyata butuh ilmu lain nih. Itu public policy ini karena saya harus ngerti juga dari sisi ekonomi walaupun tidak secara dalam seperti orang ekonomi ya. Tapi at least saya tahu lah karena di sini diajarkan terus juga bagaimana soal policy making proses, soal statistik, soal politics. Saya harus ngerti juga tuh kalau saya membuat kebijakan ataupun peraturan yang komprehensif ataupun memberi advice kepada misalnya klien saya ke depan. Itu alasan saya akhirnya. Dan akhirnya ke depan saya memberitahu nih, kalau saya masuk institusi ini kelebihannya apa? Misalnya ada profesor tertentu yang saya mau, saya sebutin namanya kan, si ini saya mau nih. Terus juga mata kuliah tertentu. Emang mata kuliah ini saya lihat paling bagus di sini nih. Contoh yang saya lihat juga memang di Oxford ini kan dia tanda kutip sebenarnya kuat dari sisi filosofi ya. Kalau mungkin teman-teman tahu jurusan yang paling terkenal salah satunya PPI ya. Jurusan yang mau di Ayunda tuh waktu S1 itu memang paling terkenal juga dari sisi filosofi, politik sama economics-nya ya. Jadi emang terkenal. Tapi juga kalau di program saya pribadi saya tambahkan karena ini program sebenarnya lebih gabungan juga. Jadi kan lebih karena S2 ya. Dia nggak hanya cuma teori, dia juga bahas soal prakteknya. Karena memang kebetulan banyak dosennya yang selain dari Oxford sendiri tanda kutip ditransfer lah dari Harvard. Kalau Harvard kita tahu kan dia lebih apa namanya pendekatannya praktek ya, case study. Nah akhirnya saya melihat, wah saya dapat dua hal yang bagus dalam satu fakultas nih saya ceritakan. Karena emang ke depan saya orientasinya bukan murid sebagai akademisi ya, tapi juga sebagai praktisi. Jadi akhirnya saya bilang dari dua hal tersebut saya merasa ini paling cocok untuk saya gitu loh. Jadi jangan sampai kita membuat motivation letter itu sifatnya copy paste ataupun nggak jelas. Jadi benar-benar harus kita kaitkan dengan masa lalu kita, kondisi kita sekarang, pemikiran kita ke depan, dan juga hubungannya sama kita masuk ke sini itu apa. Jadi benar-benar personal sih. Karena kan istilahnya memang nama lain dari motivation letter juga kan ya, ada yang bilang personal statement ya, karena memang benar-benar personal gitu loh. Itu yang paling penting, dan kekuatannya itu ada. Dan kalau misalnya mau belajar cara penyampaiannya mungkin bisa juga kayak, ya cerita lah waktu saya kecil, saya gimana, terus ada suatu hal yang mungkin inspirasi saya. Itu kata-kata menggugah gitu juga penting sih bisa dimasukkan juga di sana. Oke, wah tips-tipsnya cukup membantu sekali ya Kak. Ya jadi bisa saya rangkum untuk teman-teman yang saat ini ingin membuat motivation letter, itu ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, teman-teman bisa mulai cerita past, present, dan future event-nya teman-teman. Jadi sifatnya memang personal banget, bisa cerita tentang masa lalu teman-teman, terus kemudian saat ini, dan tujuan teman-teman di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan di masa mendatang itu bisa juga berkaitan dengan jurusan yang ingin teman-teman ambil. Jadi, apa sih alasannya ingin mendaftar ke fakultas tersebut, fakultas yang dituju? Apa sih alasannya ingin mendaftar ke universitas ini, gitu ya Kak ya? Jadi, terlihat jelas apa nanti kontribusi apa sih yang didapat dari bersekolah atau menempuh pendidikan di universitas tertentu, apa sih kontribusinya bagi kehidupan teman-teman di masa mendatang. Kemudian tadi juga yang sudah saya note itu menulis motivation letter itu jangan diulang-ulang. Jadi yang udah disebutin di atas itu jangan diulangi lagi di bawah, atau yang udah disebutin secara singkat di CV jangan diulang-ulang lagi, dan buatlah motivation letter itu semenarik mungkin. Intinya dari motivation letter adalah
universitas tertuju itu ingin melihat bagaimana sih personality teman-teman dan pandangan ke depan teman-teman itu seperti apa, gitu ya Kak, kurang lebih. Ya, mungkin aku mau nambahin sedikit Ibaratnya. Jadi kayak gini ya, Oke, aku kan juga jujur aja banyak bantuin teman juga ya untuk motivation letter atau apa buat ya. periksa lah, baca. Aku melihat even mereka yang sudah bekerja pun, mereka tuh nggak biasa buat nulis esai. Jadi gini ya, mungkin dari sistem pendidikan di Indonesia dulu, kita nggak dibiasain buat mengarang gitu ya. Mungkin ada juga pelajaran cuman sedikit kalau saya lihat porsinya. Lebih baik kita banyak eh, apa namanya pilihan ganda ataupun mungkin esai yang nulis aja langsung, tapi nggak ada yang kayak pemikiran gitu, membuat pemikiran konstruksi untuk meyakinkan orang, convincing itu jarang. Even misalkan saya lihat juga yang hukum ya, kan itu juga sebenarnya banyak menulis. Tapi saya lihat kok beda nih outputnya. Itu memang pengaruh ke pendidikan kita dulu. Kita memang nggak diajarin buat esai banyak. Sementara di negara-negara maju nih kayak di UK, mereka itu memang dari kecil tugasnya esai terus. Jadi Oh, kita tuh dapat dua masalah sebenarnya kalau saya lihat. Satu masalah bahasa Inggris, beda bahasa. Kedua masalah kreativitas kita. Nah makanya nih kalau saya mungkin caranya emang kita harus banyak baca. Mau nggak mau banyak baca, banyak nulis sendiri. oke. Itu emang bukan proses yang cepat ya. Jadi jangan berharap, oh mungkin 2 halaman, 3 halaman, gampang kita ngerjain seminggu, 2 minggu. Tapi kalau menurut saya pribadi, bagusnya 6 bulan sebelumnya dibekalin dulu nih dengan latihan sendiri. Baru ntar kalian benar-benar bisa buat masterpiece yang bagus. Karena yang namanya orang selection committee di sini, mereka tuh tahu ini tuh copy paste dari orang. Mereka ada software-nya loh, jangan salah. Jadi mereka benar-benar akan lihat nih. Jadi kalau kita copy paste, Oke. ya nggak bakal diterima lah. Yang kedua juga, mereka lihat ini genuine dari mereka atau enggak. Jadi mereka udah baca kan udah mungkin puluhan ribu apa namanya applicant gitu loh. Jadi mereka baca cuma berapa menit udah kelihatan oh ini tertarik ini enggak atau ini enggak genuine itu udah gampang banget. Jadi benar-benar saya lihat ya yang benar-benar keterima yang mereka benar-benar prepare banget lah. Oke, wah menarik banget nih Kak. Kita jadi dapat tips-tips ya, yang mungkin belum bisa kita dapatkan di secara googling, itu belum bisa kita dapatin. Oke, jadi pesan dari Kak Randy berarti kita harus perbanyak membaca dan latihan nulis esai ya Kak? Betul. Nah, oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Gafra, itu dari UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin Kak Gafra bisa tanyakan secara langsung nih, biar bisa berinteraksi dengan Kak Randy secara langsung. Silakan Kak Gafra bisa open mic. Iya, halo Kak. Halo, Selamat malam dan selamat siang. selamat malam, Iya. selamat siang juga Kak Randy. Ya Kak, mau nanya sih. Saya kan sekarang lagi dalam proses minta reference letter nih sama dosen atasan. Nah, tapi kan memang prosesnya ini nggak langsung kirim reference letternya lewat email ya, tapi Iya. harus lewat link. Nah, setelah misalnya refer to isi link, mereka itu langsung upload recommendation letter mereka atau mereka harus isi beberapa pertanyaan gitu? Ini maksudnya ke specifically Oxford atau ke kampus lain? Oxford. Oke. Kalau sebenarnya kalau tiap kampus kan beda-beda ya. Cuma kalau untuk Oxford memang nanti linknya kita masukin email, habis itu nanti mungkin dikirim oleh websitenya langsung. Itu memang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab juga sih. Cuma nggak banyak. Habis itu memang upload dari apa namanya reference letternya itu. Oh, oke, berarti ada pertanyaan yang harus dijawab ya, Kak Iya, ya? ada beberapa sih. Betul. Oh iya, oke. Thank you, Kak. Iya. Kak, kalau sorry, pertanyaannya seperti apa ya, Kak? Kalau bisa tahu. Saya sebenarnya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah jadi reference-nya. Cuman saya sih dikasih tahu gitu, ada beberapa pertanyaan katanya. Oh ya udah. Oke, thank you, Kak. Oke, thank you Kak Gafra pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti saya bacakan atau teman-teman bisa berinteraksi sendiri dengan Kak Randi. Oke, itu tadi seputar motivation letter, recommendation letter, dan requirement apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa nih. Oke, kalau gitu sekarang coba kita bahas yang lain. Mungkin bisa ke bagaimana sih Kak cara sistemnya belajar di sana dan sistemnya bersekolah di sana ya? Pengajarannya seperti apa? Apakah berbeda sama di Indonesia? Kan Kakak pernah juga di University of Melbourne ya Kak ya kalau nggak salah. Betul. Ya, terus pernah juga di
UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, itu mungkin kita curious juga nih Kak, kita tahu apa sih perbedaannya. Kan ada 3 universitas yang pernah Kakak menempuh pendidikan di situ. Oke. Ya, ini menarik ya pertanyaan. Jadi memang berbeda juga, sama semuanya beda semua tuh. Kalau mungkin di Indonesia ya saya tahu ya mungkin di UGM itu memang lebih kepada ya satu arah ya. Mungkin kita dikasih tahu materi, habis itu dosen mungkin lebih banyak menjabarkan. Itu sifatnya satu arah saja memang kebanyakan. Dan juga memang materi lebih ke teoritis ya, ada di buku ya udah, di diklat ya udah. Mungkin ada juga beberapa dosen mungkin yang sudah lebih maju yang mereka bisa ngasih case study ataupun mungkin ngasih pengalaman di lapangan itu ada, cuman memang nggak banyak, minoritas itu. Tapi kalau saya pribadi mungkin waktu di Melbourne itu memang pendekatannya lebih ke praktek ya, dunia nyata. Memang jadi mereka benar-benar ngasih banyak sekali case study dan juga mereka ngasih pengajaran juga banyak dari praktisi. Itu mungkin bedanya. Tapi kalau di Oxford ya mungkin sebenarnya dia kan kampus yang lebih tua ya, dalam arti udah hampir 1000 tahun nih kalau kita tahu kampusnya. Jadi dia lebih banyak penekanannya memang di aspek filosofi juga. Aspek filosofi, aspek teoritikal tuh ada juga memang kuat banget. Jadi dia nggak hanya sekedar kita tahu teori, kita harus tahu nih perbenturan antara teori ini apa nih bedanya. Jadi kita harus benar-benar kuat banget dasarnya. Itu yang paling dia tekanin. Nah, kalau untuk program saya pribadi, ini beda nih, karena memang tergantung fakultas ya. Kalau fakultas misalkan teman-teman misalnya mau Faculty of Law, ataupun mungkin yang Political Science, ataupun mungkin yang International Relation, itu benar-benar kebanyakan murni teori. Tapi kalau saya pribadi di Public Policy, sebenarnya mungkin agak mirip sama MBA yang Master of Business Administration. Itu dia menggabungkan dua, antara theoretical aspect sama dari practicalnya. Karena emang banyak juga dosen yang saya bilang kan tadi dari Harvard juga emang banyak yang transfer ke sini nih. Jadi mereka akhirnya pindah ngajar jadi faculty member di sini. Jadi akhirnya banyak juga case study tuh. Jadi saya melihat ini gabungan kombinasi lah dua-duanya. Jadi saya juga bagaimanapun kan public policy juga memang gelar yang applied ya, applied science lah, benar-benar bisa diterapin. Jadi kalau saya pikir sih saya nggak butuh yang emang cuma murni teori doang. Kecuali emang saya mau jadi akademisi murni itu bagus betul. Tapi kalau memang tidak, saya pikir saya lebih cocok background-nya ini. Nah itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai kita masuk ke universitas ataupun fakultas tertentu hanya karena ikut-ikutan orang aja. Saya pastikan betul nih kita emang benar-benar tujuannya jelas. Ataupun hanya karena nama doang. Kan banyak orang karena nama nih. Oh nih kampusnya bagus, saya mau masuk karena ini. Itu menurut saya sih tanda kutip satu mungkin akan sulit keterima. Kedua, kalaupun keterima, mungkin akan sulit bertahan. Karena motivasinya nggak cukup kuat gitu loh. Karena saya tahu nih yang masuk sih benar-benar dia motivasinya kuat-kuat semua. Karena udah pasti diseleksi kan dalam arti kalau nggak memenuhi syarat mendingan nggak usah dimasukin karena mereka nggak mau sampai ada DO juga sama sekali gitu loh. Jadi ini benar-benar perlu dikonsider juga. Yang pertama dari situ ya. Yang kedua mungkin di Oxford yang beda dari yang lain adalah memang ada sistem college. Ini yang mungkin beda dari sistem lain. Yang saya lihat ada sistem ini mungkin Cambridge, Durham itu ada tuh. Cuma kalau kampus lain di dunia lain saya lihat nggak ada ya di negara lain juga nggak ada. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit. Kalau college ini modelnya dia adalah kalau sekarang jumlah ada sekitar 30-an ya, saya lupa 35-an lah kalau nggak salah. Itu kalau teman-teman nonton Harry Potter ada kan Hogwarts, dia ada 4 tuh college-nya kan. Ada Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin. Itu kalau ini 30-an jumlahnya. Dan memang setiap college itu beda-beda juga. Ada yang college-nya kelebihannya di social science, ada yang kelebihannya mungkin di science, ada yang mungkin peraih Nobel terbanyak di college ini, ada yang mungkin jago olahraga di college ini, ada yang mungkin uang paling banyak college ini. Jadi mereka katanya macam-macam, diverse banget. Ada yang mungkin dari negara Asia, mungkin ada yang kajian Islamic Studies. Ini beda-beda nih kata mereka. Jadi kita bisa memiliki yang mana, cuma intinya mereka yang akan nentuin kita cocok nggak masuk karakter sana gitu. Dan ini juga menarik karena ini ada aspek sosialnya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dari jurusan lain. Ini saya lihat sih cukup seru ya dan cukup beda karena ada dinnernya juga. Kalau misalkan nggak COVID, kita biasanya dinner tuh tiap minggu. Saya kemarin sebelum lockdown sempat dinner 2 kali juga, cuma baru di college saya muter-muter karena lagi dalam pandemi sih. Cuma memang menarik sih. Jadi saya lihat saya nggak dapat cuma dari sisi belajarnya aja, tapi juga dari sisi depan sosialnya dan networking yang sebenarnya mahal sih. Setuju banget Kak, networking itu mahal banget ya, apalagi kalau kita punya teman-teman dari luar negeri, dari berbagai negara itu rasanya asik banget dan itu juga bisa meningkatkan English skill kita teman-teman. Ada satu hal yang menarik yang saya tangkap dari Kak Randy ini. Tadi ada kalimat, ada pesan dari Kak Randy ya, jangan ikut-ikutan orang lain.
Atau jangan karena university itu udah punya nama, terus kita jadi cuman kepengen aja. Tapi be careful in choosing your university ya, Kak Randy ya. Karena university itu pastinya harus sesuai dengan minatnya teman-teman, harus sesuai dengan bakatnya teman-teman, dan sesuai dengan apa sih yang mau teman-teman dapatkan, apa yang mau teman-teman tuju di universitas tersebut. Jadi dalam memilih fakultas ataupun jurusan, teman-teman juga harus pikirkan secara baik-baik. Jangan karena ikut-ikutan teman-teman banyakan ke university ini nih, oh yaudah deh ikutin aja. Atau teman-teman banyak yang ada saran nih, oh universitas ini bagus, universitas ini udah punya nama nih, terus ikut-ikutan. Tapi justru ketika udah terima di situ, teman-teman malah nggak nyaman, atau teman-teman malah berpikir, ini kayaknya nggak sesuai sama diriku sendiri nih, jangan sampai kayak gitu. Jadi pesannya Kak Randy tadi juga, be careful in choosing your targeted university ya Kak ya. Oh ya, ini kebetulan ada Kak Oh iya, Elita. bentar, aku mau nambahin dikit Oh soal ya, itu ya. Jadi Kak, siap. sebenarnya gini ya, mungkin kalau kita lihat, benar juga kata apa Beta tadi ya, dalam arti kita harus bertahun kita riset betul. Kayak saya pribadi saya riset betul ya, kayak kenapa saya misalkan mau ambil ke jurusan ini, profesornya siapa, mata kuliahnya apa, bagaimana metode belajarnya, terus keuntungan apa aja yang dapat, saya benar membuat analisis ke situ gitu. Jadi benar dalam. Contoh mungkin ada teman saya juga, dia tanda kutip mungkin belajar ke Tiongkok misalnya. Dia ambil bisnis gitu loh. Karena mungkin dia lihat ada alasannya juga dia. Dia memang pengen main untuk lebih ke China karena dia tahu emerging power lah buat ekspor import ke sana. Mungkin ada alasan spesifik yang menurut dia tuh perlu ke sana. Jadi mungkin itu yang terbaik buat dia. Jadi kalau menurut saya pribadi emang bener-bener tergantung kita kebutuhannya apa. Itu yang paling penting karena menurut saya pribadi ya, nggak bisa semua orang dipukul rata sama. Itu yang poin paling penting. Dan yang kedua juga jangan sampai nanti akhirnya stres ataupun karena cuma ikut-ikutan tapi kita nggak pengen betul itu, akhirnya kita frustasi. Karena di samping foto-foto indah, misalkan kita di luar negeri ataupun di mana ya, tapi sebenarnya cerita lebih beratnya tuh banyak. Saya juga udah tahu lah orang-orang yang tanda kutip akhirnya dia DO ataupun nggak bisa selesai. Itu juga apa namanya sangat disayangkan kan sebenarnya. Iya, oke Kak. Oke, Oke, tadi yang saya tangkap berarti ini tips lagi ya dari Kak Randi, kalau mungkin kita bisa membuat satu analisis, kita bisa bandingkan university ini dan university ABC begitu dan fakultas ABC gitu. Kita bisa analisis juga pro dan kontra seperti apa dan kita mana yang sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih cocok untuk kita, gitu ya Kak ya. Oke, ini ada Kak Elita, raise hands. Silakan Kak Elita, kalau mau ada yang ditanyakan, silakan perkenalan diri dulu ya Kak. Ya, halo. Nama aku Elita. Aku dari Lendang Internasional, kebetulan, sorry. Aku dari internasional, kebetulan aku minat banget sih untuk apply buat sekolah di Oxford. Cuman masih meraba yang real di sana tuh pengen tanya nih Mas Randy, profile dari si Master Policy itu tuh yang kayak gimana sih? Memang di website-nya tuh memang udah disediakan, maksudnya profile yang biasanya diterima, terus background-nya seperti apa. Cuma kalau aku tadi lihat, kalau nggak salah kan di law dulu, baru pindah ke public policy kan. Jadi sebenarnya tuh yang diterima tuh apakah modal di international organization itu udah cukup, terus connect sama government, bekerja relate sama ke government itu apa udah cukup di public policy, atau memang yang dari sisi akademis nih yang lebih ditonjolin, atau memang pure dari interest dan motivation letter kita itu yang lihat gitu. Jadi kan porsinya bagaimana, dan kalau dari Mas sendiri yang udah kuliah di sana, boleh nggak sharing sebenarnya peer Mas atau teman-teman Mas itu dari background-nya seperti apa gitu sih. Terima kasih. Ya, mungkin ini spesifik public policy berarti Mbak ya? Specifically public policy. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk jurusan saya pribadi, saya tentu tahu lebih banyak dari jurusan lain ya. Jadi memang intinya, memang yang dicari adalah orang-orang yang dia punya concern buat public sector. Jadi baik dia kerja di private sector nggak apa-apa, ataupun di mana aja itu nggak masalah, tapi yang penting dia punya, dia consider buat impact ke public sector. Itu poin pertama sih. Jadi juga kalau saya bisa lihat profile nih macam-macam nih. Ada yang fresh grad, ada juga, tapi memang dia udah punya prestasi di sisi waktu S1-nya dalam arti kayak dia aktif di organisasi mana-mana dan memang ada impact sosial yang tinggi. Itu ada juga. Kalau untuk akademik udah pasti ya, mereka kan bagus maunya. Dan kalau di sini kalau masuk Oxford memang minimal IPK 3,7.
Jadi memang mereka udah nggak ada toleransi soal akademik. Satu itu. Kalau IELTS juga tadi kan dia lihat juga 7,5 kan kalau untuk yang public policy ini. Tapi kalau untuk kontribusi sosial itu dia lihat dari kenyataannya. Jadi mereka emang juga nggak cuma lihat dari aplikasi yang dikirim ke mereka ya, tapi juga mereka background checking juga. Mereka ada kemungkinan telepon recommender, tapi yang pasti mereka lihat dari website, mereka akan lihat juga, cek, mereka akan konfirmasi juga kontribusinya. Jadi kita nggak bisa bohong lah untuk itu. Jadi benar-benar mereka sumber daya itu banyak banget. Saya juga kaget kalau nggak salah admission-nya tuh ada 20 orang ada kalau nggak salah ya. Itu ada untuk apa namanya mengecek itu. Ini satu fakultas doang ya. Belum yang tenaga-tenaga subkon mereka lagi yang lain. Jadi saya pikir mereka benar full dicekin tuh. Itu kalau yang pertama ada yang fresh grad background-nya. Yang kedua juga ada juga yang memang ya pure birokrat ya. Jadi mereka emang birokrat di negara mereka segala macam tuh memang ada juga di sini. Yang ketiga juga ada yang memang international organization juga tuh. Dalam arti kayak OECD, terus juga ada di UNDP, mereka ada juga nih dari background ini. Bahkan militer juga ada yang militer. Jadi emang macam-macam. Namanya public policy kan impact-nya tuh banyak. Ada yang mungkin kesehatan, interest mereka. Itu kan ada konsentrasinya juga nanti di terus terakhir saya juga dapat ya. Ada juga mungkin yang kayak saya mungkin lawyer, penegak hukum juga ada, polisi juga ada. Jadi emang mereka sebenarnya pengen membuat jejaring network di dunia yang memang punya impact masing-masing di bidang mereka. Jadi emang nggak ada kayak khusus kayak soal profesi ya, misalkan harus jadi birokrat atau jadi apa namanya politisi, nggak harus kayak gitu juga. Ya ada juga sih politisi, ada juga teman saya juga ada juga bahkan dia kayak apa namanya writer-nya Justin Trudeau ya, yang PM-nya Kanada. Jadi emang background tuh sangat beragam. Bahkan yang unik ada juga dia kalau private sector masih normal lah. Mungkin dia kayak socio entrepreneurship, background-nya itu ada juga. Bahkan ada juga teman saya itu yang dia background-nya ini kalau nggak salah di peternakan ya. Cuma dia emang mau bangun policy soal peternakan. Itu menarik juga sih. Jadi memang istilahnya dia akan lihat dari yang dulu bener-bener konkret nggak? Apakah cuma sekedar kerja biasa aja atau benar ada dampak depannya ini apa nih? Dan orang ini benar-benar bisa menceritakannya dari aplikasinya secara holistik gitu. Oke, thank you Mas. Udah sedikit lebih jelas sih. Jadi kayak memang diverse ya background-nya. Kalau misalkan dari sisi, sorry, aku tanya satu lagi ya. Kalau misalkan dari sisi level of apa ya profesionalisme gitu loh, misalkan itu ngaruh juga nggak sih Mas? Kayak misalkan dia menempati sebagai expert di bidang communication atau dia misalnya udah ada di posisi tertentu yang tinggi gitu, apakah ngaruh gitu? Ya aku tahu memang dari sisi akademik emang udah terseleksi IPK tadi dan English requirement juga memang udah ada ditentuin sama Oxford-nya. Apakah itu juga ngaruh level tertentu di bidang pekerjaan begitu? Kalau di sini memang dia itu berusaha mencoba apa namanya memasukkan dari berbagai stage pengalaman ya. Fresh grad juga ada, mungkin kalau saya bisa bilang mungkin fresh grad itu sekitar ya 10-15% dia masukin. Terus mungkin yang paling banyak tuh memang di antara umur 20-an akhir sampai 30-an pertengahan tuh paling banyak. Tapi ada juga yang udah senior juga ada yang mungkin umurnya 40. Itu ada juga 30-an akhir 40-an tuh ada juga tuh. Jadi emang tergantung juga sih kita di stage mana karir kita. Tapi mereka emang mengasih, kalau saya bisa mungkin bilang ya dari pengalaman yang ada dan juga statistik yang saya lihat juga dari tahun-tahun sebelumnya, paling banyak emang biasanya umur 20-an akhir sampai 30-an pertengahan. Tapi kalau untuk apa namanya spesifik dari karir, saya pikir mendukung ya. Dalam arti kalau misalkan kita punya jabatan, tapi memang yang lebih penting adalah untuk apa jabatan itu dipakai gitu loh. Apa aja kontribusi yang sudah ada, dan memang itu benar-benar bisa dijustifikasi sebagai kesuksesan kita nggak? Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Oke. Thank you Kak Elita ya tadi. Thank you so much, pertanyaannya cukup mungkin teman-teman juga ada pertanyaan yang sama jadi sudah terjawab. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan bisa tuliskan di kolom chat ya. Atau bisa raise hand. Untuk teman-teman yang live di IG juga bisa tuliskan di kolom chat di IG live kita. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya tadi Kak Randy kan sempat menyebutkan kalau di Oxford itu banyakkan teori dan case study ya Kak ya. Sedangkan kalau di Indonesia, di tempat Kak Randy pernah
kuliah dulu itu kebanyakan searah teoritis dan sedikit case study. Sedangkan kalau di Melbourne itu banyakkan case study dan banyak praktisi. Nah, untuk di Oxford sendiri specifically, gimana sih strategi belajar Kak Randy selama ini? Tips dan triksnya mungkin apa yang works for Kak Randy? Strategi kayak learning strategi ini pun pastinya berbeda satu dengan yang lainnya Kak. Tapi mungkin Kak Randy bisa ada pesan-pesan atau ada tips-tips untuk belajar untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton. Oke, jadi mungkin saya kan juga kemarin sempat ngerasain hybrid system ya. Jadi memang kita ada ke kuliah ke kampus, ada juga mungkin yang online. Itu di term sebelum. Jadi memang kalau saya cerita di Oxford ada 4 terms. Pertama ada Michaelmas. Michaelmas itu dia sampai Desember ya. Dari September akhir sampai Desember. Habis itu kita ada Hillary term. Ini saya lagi Hillary term sekarang sampai Maret. Habis itu Trinity terms. Baru terakhir summer. Ada 4. Jadi kalau saya pribadi sempat dengan terms pertama itu hybrid, yang kedua ini kita karena lockdown full online, yang ketiga belum tahu gimana. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan juga saya belajar. Cuman kalau dulu pas masih hybrid kita masih bisa interaksi kan. Jadi mungkin saya juga lebih banyak ke kampus tuh untuk diskusi dengan teman-teman juga. Karena saya pribadi emang sebenarnya lebih senang kalau ada diskusinya juga tuh. Jadi biar kita juga dipacu buat belajar. Kalau secara langsung kan beda sama online ya. Mungkin saya dulu kayak gitu. Terus juga mungkin begitu kelas selesai, saya biasanya emang nanya terus nih ke dosennya. Jadi biar saya, terutama konsep tertentu ya, saya background kan hukum nih. Coba kalau soal-soal kayak ekonomi makro ataupun mungkin kayak statistik, saya kan mungkin kurang familiar. Saya coba gali terus ke dia, biasanya saya nanya terus tuh. Jadi itu yang membuat saya akhirnya lebih prepare dulu sebelum nanya kan. Baca dulu. Jadi itu mungkin memaksa saya. Itu kalau pada kondisi nggak online. Nah, kalau kondisi online nih memang mau nggak mau emang ada perubahan perilaku sih saya lihat. Contoh mungkin kalau di Oxford tuh kan kita ada pre-material, jadi sebelum belajar tuh kita harus nonton video dulu sama baca dulu. Ya ini mungkin saya lebih akhirnya menekankan jadi kita semacam ada grup juga ya, study group ya. Jadi mungkin kita lebih walaupun sekarang online nih study groupnya. Jadi saya mungkin lebih banyak frekuensi di situ tuh jadinya. Jadi mau nggak mau kita kan berbagi materi buat belajar, buat saling sharing yang kita tahu pemahamannya. Itu jadi tambahan yang lebih sering kalau dibandingkan pada term sebelumnya kalau buat saya pribadi. Lalu setelah itu juga saya emang ada tiap hari saya harus alokasi waktu buat baca ya. Karena kalau nggak baca juga karena materinya banyak banget. Dan kebetulan di Oxford ini kalau terkenal ya memang modelnya biasanya dia tuh ujian tuh di akhir, di Trinity terms. Jadi dari awal sampai akhir tuh kebanyakan nggak ada ujian, walaupun ada juga sih sebagian sih. Cuman nggak mayoritas. Paling tugas-tugas atau apa tuh. Tapi final untuk penilaian itu di belakang. Nah, kalau kita tidak membawa rutinitas dari awal, menurut saya susah. Jadi di sini ini memang ditekankan ilmu itu buat melekat tuh loh, bukan cuma buat ujian. Jadi kalau saya menggunakan metode di Indonesia, kayaknya nggak akan bisa bertahan di sini. Udah keburu lupa. Jadi itu yang harus dijadwalin ya, buat waktu belajarnya kapan, terus juga rutinitasnya kayak apa, sama materi apa aja yang dipelajari pada periode ini gitu loh. Itu harus disiplin sih. Oke, thank you Kak. Oke, ini saya tadi udah note ya, beberapa hal yang bisa disuggestkan Kak Randy untuk tips belajar kita. Yang pertama ada diskusi. Diskusi bisa dengan teman, bisa dengan dosen. Yang kedua itu jangan malu bertanya, gali informasi sebanyak mungkin dari dosen, bisa dari teman, juga bisa dari diskusi tersebut. Kemudian alokasikan waktu untuk membaca, jadi jangan malas membaca ya Kak. Terus disiplin juga dengan rutinitas belajar. Kita harus disiplin, harus set time benar-benar di mana setiap hari itu harus ada waktu untuk belajar. Dan satu lagi pesan dari Kak Randy tadi, kalau ilmu itu untuk melekat ya Kak. Bukan hanya untuk ujian aja. Kalau untuk ujian kan cuma sekedar memorizing terus udah. Tapi kalau melekat itu, kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kita bekerja nanti. Jadi sangat baik sekali nih saran dari Kak Randy. Itu juga bisa saya aplikasikan sendiri untuk saya belajar. Thank you ya Kak. Oke,
Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Sampai di sini? Ayo teman-teman, jangan malu bertanya seperti yang disarankan Kak Randy tadi, gali informasi sebanyak mungkin. Kalau Oke, nggak kalau mungkin belum saya ada. sedikit nambahin kali ya. Oke Kak, siap. Jadi gini ya, saya pribadi juga emang sebenarnya punya concern juga dalam arti di mahasiswa Indonesia yang biasa apply ke sini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kayak kalau misalkan saya lihat mungkin compare ke kampus lain, contoh kayak di Harvard misalnya, saya kan juga sering ikut acara online itu, saya lihat. Itu saya dengar sekarang udah tiap tahun ada sekitar 30-an mahasiswa Indonesia yang masuk ke Harvard per tahun. Nah, kalau di Oxford ini saya lihat dari jenjang S1 sampai S3, ini paling itu sekitar tahun ini ya, tahun 15 yang intake tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya saya lihat jumlahnya juga sekitar belasan, mungkin maksimal banget 20. Itu masih dikit banget kalau saya lihat sih, untuk satu kampus dimasukin. Kalau saya compare mungkin di fakultas saya pribadi nih, fakultas yang MPP ini, Public Policy, itu untuk satu fakultas saja, mahasiswa dari India sudah 8. Mahasiswa dari China juga ada 7. Itu satu fakultas, belum kalau dihitung keseluruhan. Mereka lebih banyak lagi. Jadi kita sangat dikit sekali jumlahnya ya, satu itu. Kedua, kalau kita mungkin lihat dari sisi dosen, di sini itu dosen saya ada Profesor Dapo namanya, dia orang Nigeria, jadi profesor di sini. Yang dari India sudah ada juga, dari Pakistan juga ada. Nah, tapi saya lihat dari Indonesia belum ada nih profesor yang mengajar di sini. Artinya apa? Dari sisi yang keterima aja masih kurang mahasiswanya, apalagi dari pengajar dan faculty member. Nah, ini yang saya pikir, ya kalau kita mau maju sebagai bangsa, kita harus makin banyak juga yang belajar di institusi terbaik di dunia, kayak entah di Oxford, entah di Cambridge, ataupun mungkin kampus-kampus lain, Harvard, MIT. Karena memang itu berpengaruh juga kepada pengakuan dunia ke kita, akses juga terhadap kontribusi kita, entah juga dana atau mungkin materi pembelajaran, juga bisa akhirnya diberikan juga kepada rakyat Indonesia lain yang mungkin belum punya akses gitu loh. Jadi saya pikir kalau kuantitasnya banyak, lama-lama kualitas juga akan meningkat sebenarnya. Oke, iya Kak, betul sekali ya. Kita harus bisa juga, kita harus memberanikan diri untuk take challenge, take the risk, kita coba untuk dapatin beasiswa supaya bisa keluar negeri ya Kak ya. Karena itu akan berguna juga bukan untuk diri kita, tapi untuk teman-teman kita, ataupun untuk family kita, untuk teman-teman di sekitar kita di Indonesia. Nah, ini kan Kak Randy lagi dalam masa pandemi ya Kak. Mungkin bisa cerita Kak pengalamannya di sana during pandemic itu gimana sih, toko-toko tutup, terus harus stay home, terus apa aja sih peraturan-peraturan di sana? Oke, jadi ini menarik ya pertanyaannya juga. Kalau sekarang emang di UK cukup ketat ya, dalam arti ini sekarang juga sudah lumayan menekan juga untuk penyebarannya. Dan kalau mungkin teman-teman tahu, saat ini sudah lebih dari 10 juta, kalau nggak salah 20 juta deh, 20 juta orang yang sudah tervaksinasi selama 2 bulan ini. Jumlah penduduk UK sendiri ada 67 juta. Artinya apa? Sudah 20% lebih kan berarti yang sudah tervaksinasi. Jadi ini merupakan luar biasa ya. Mereka kan memang punya NHS, yaitu National Health Services, yang memang lebih fokusnya untuk kesehatan. Jadi emang kuat juga. Jumlah pegawai mereka banyak, peralatan mereka kuat, keuangan juga kuat. Jadi mereka bisa untuk mencapai itu gitu loh. Jadi saya pikir mungkin dalam setahun ke depan mungkin di UK udah lebih aman lah. Kalau enggak mungkin kalau kita mau optimis 6 bulan ke depan udah lebih aman. Nah, tapi kalau dari sisi keseharian sekarang memang mereka lumayan ketat ya. Dalam arti kita keluar kalau benar-benar kebutuhan aja, misalkan belanja ataupun mungkin ada hal penting lain yang nggak bisa digantikan dengan online, itu kita bisa keluar gitu loh. Dan juga sehat juga di luar sekarang juga walaupun nggak seperti Indonesia kan, kalau Indonesia kan ada polisi banyak di mana-mana nih. Ini paling di satu jalanan mungkin 1 orang, 2 orang, tapi mereka mengawasi gitu. Jadi lumayan ketatnya di situ saya lihat. Dan kalau teman-teman lainnya mungkin juga paling keluar juga paling buat olahraga ataupun mungkin ya hal esensial lainnya lah. Jadi kalau untuk kayak mall, toko-toko itu masih tutup sih mayoritas. Dan kalau mau makan juga paling mereka bisa take away aja, jadi nggak bisa makan di tempat sana, nggak bisa. Oke, berarti di sana memang penduduknya cukup tertib ya Kak ya, mentaati peraturan, kalau ada PSBB di rumah ya di rumah gitu ya Kak ya. Kalau saat ini sih saya bilang bisa dibilang begitu ya. Cuma mungkin pas saya datang akhir tahun bulan September Oktober tuh saya masih lihat masih kayak agak nggak terlalu peduli banget.
Sekarang sih udah lumayan kalau saya lebih disiplin. Oke. Oke, kalau untuk ada pola hidup yang berubah nggak sih Kak dari dulu Kakak ada di Indonesia, kemudian sekarang ada di Oxford, pasti makanannya berbeda, tipe-tipe apa ya, bahan makanan yang ada di Indonesia itu belum tentu ada di Oxford, pasti ada rasa rindu dong, ada rasa yang dulu pernah makan ini setiap hari, sekarang jadi, duh nggak ada nih gitu. Mungkin bisa sharing ya Kak di bagian itu. Ya, ya kalau saya pribadi kebetulan nggak bisa masak ya, paling ya cuman goreng-goreng seadanya aja paling. Jadi saya pribadi ya makannya gitu-gitu aja sih. Cuman kalau untuk makanan dari Indonesia sih, kebetulan ada juga orang Indonesia yang menetap di sini nih. Dia tuh udah lama, udah belasan tahun lah tinggal di Oxford, kerja kan memang. Ya paling dia membuka apa namanya bisa pesan sih ke dia paling seminggu sekali, kalau nggak 2 minggu sekali lah. Tergantung dia kosong kapan. Cuma nggak kalau restoran Indonesia nggak ada di sini. Paling di London ada ya. Cuma kan sekarang juga nggak bisa ke London karena apa namanya lagi lockdown itu. Paling ya beli dari beliau sih paling saya. Tapi kalau untuk masak sendiri paling saya masak-masak yang standar ala UK lah. Fish and chips, kalau enggak ya chicken yang biasa aja paling gitu. Kalau saya sih. Oke. Oh ya, Kak Randi ini udah berapa lama ya di Oxford? Saya dari September. Jadi udah hampir 5 bulan ya. 5 bulan, oke. Nah, selama di sana pernah mengalami culture shock nggak, Kak? Mungkin ini pertanyaan menarik ya. Ya mungkin saya pribadi karena dulu udah punya pengalaman di luar, jadi saya pikir nggak terlalu dahsyat banget shocknya sih. Cuma kalau saya pribadi dulu ketika pengalaman pertama saya memang pasti kalau dulu ya ada shock juga. Dalam arti kayak mungkin gaya hidup beda, apalagi apa iklim ya, iklim juga beda dulu. Terus kalau dulu tuh saya pernah mengalami kayak jadi malas makan. Jadi bener agak kurang makan lah saya gitu. Terus juga apa namanya stresnya berlebihan. Jadi nggak ngerjain. Jadi apa ya? Ada tugas nih, dipikirin aja nggak dikerjain gitu. Itu dulu kayak gitu. Kalau sekarang saya udah lebih santai karena udah pernah pengalaman juga, jadi nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Paling cuma karena pembelajaran online doang ya, yang paling buat agak stres. Dan itu nggak saya doang ngalami kalau itu sih. Kayak hampir semua orang mungkin yang di Indonesia juga mengalami itu. Karena apa namanya kita harus paling solusinya pintar-pintar bagi waktu ya. Kalau misalkan ada di layar sekarang, mungkin istirahat dulu break setengah jam sejam. Dan jangan kita main HP juga ya, break aja main HP tadi. Ngapain kayak itu juga penting sih. Jadi malah main HP itu malah bikin tambah stres ya Kak ya, karena pikiran kita di layar terus, matanya juga lebih capek, apalagi kita udah Zoom meeting seharian, lecture seharian, ditambah main-main HP terus, pasti capek. Betul. Ya, Kak, kalau untuk akomodasi Kakak sendiri di sana, apakah akomodasi itu disediakan dari kampus, ada dorm gitu, atau Kakak akomodasinya nyari sendiri tapi tetap dibiayai? Oke, jadi sebenarnya akomodasi ada macam-macam di sini, ada yang private accommodation ya. Itu biasanya ada dari agent ataupun dari individu yang mereka mau nyewakan, landlordnya ada juga memang dari college accommodation ada juga ya. Tapi kalau college accommodation biasanya mereka untuk undergrad ataupun mungkin memang yang penelitiannya membutuhkan ke library secara apa namanya lebih intens. Tapi kalau saya pribadi saya kebetulan dari apa namanya kampus ya, university accommodation. Jadi memang dia punya semacam komplek gitu, mungkin seperti apartemen lah kalau kita bisa bilang. Jadi kita nanti tinggal apa namanya pembayaran ataupun registrasi semua ke dia saja. Kelebihannya apa? Kita udah nggak usah ngurus tax, terus juga udah all in juga semuanya. Jadi kita udah tinggal tahu beres lah. Kelebihannya itu paling. Oke. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih, kan tadi Kakak sempat cerita masak. Berarti di dorm itu apakah ada kitchen terpisah atau di setiap kamar tuh ada kitchennya sendiri? Kayak studio room gitu. Jadi ini macam-macam ya. Ada yang memang dia shared kitchen, ada yang memang dia berdasarkan roommate, ada yang emang eksklusif juga. Nah kalau saya kebetulan memang nyarinya yang ada yang sama roommate, tapi cuma kita doang gitu. Jadi nggak banyak orang yang akses. Saya agak ngeri kalau share kitchen karena lagi COVID kan. Kebetulan juga banyak kasus nih, lagi penularan gara-gara share kitchen. Jadi saya nggak ambil yang itu. Iya. Oh berarti Kakak ada roommate ya Kak di sini, di sana itu? Ada. Oh, terus itu roommate-nya berapa orang kira-kira Kak? Satu ruangan ada berapa orang? Sebenarnya satu ruangan satu, cuman kita ada kayak dua kamar ya. Jadi ada 2 kamar. Kebetulan memang ini beliau juga orang Indonesia juga, ambil PhD juga di sini. Jadi ya udah lebih enak aja komunikasinya.
I see. Berarti satu roommate dengan teman yang di Indonesia. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Oli. Kak Oli mungkin bisa langsung open mic ya Kak, silakan ditanyakan langsung dengan Kak Randy. Halo, selamat malam Kak. Iya, Selamat halo. malam. Kan biasanya pasti kalau misal kita mau daftar ke universitas tuh pasti butuh sesuatu kayak data-data gitu kan. Nah, Iya. kira-kira tuh apa aja sih Kak? Ini Oli ini background-nya apa ya? Maksudnya sekolah atau kerja atau Aku masih sekolah SMA atau? SMA. Oh, ini maksudnya buat S1 atau S2 berarti? Buat S1-nya. Oh, kalau S1 memang sebenarnya ada perbedaan ya kalau dibandingkan graduate studies ya. Kalau kamu mau apply ke Oxford, kamu harus ada ikut namanya UCAS kalau nggak salah ada namanya. Jadi dia itu ada kayak tes sendiri dan memang kurikulumnya itu kurikulum beda. Jadi kalau Indonesia nggak bisa langsung apply, nggak bisa. Jadi kamu harus tes sendiri di situ dulu. Baru nanti ada persyaratan tadi yang kayak aku bilang kayak letter segala macam tuh baru bisa mengikuti tuh. Tapi kamu harus les sendiri dulu, terus juga mungkin soalnya kalau nggak international school nggak ada kurikulumnya. Biasanya yang ada itu international school ya, kayak mungkin JIS ataupun BIS atau global itu bisa. Cuma kalau yang international school harus ada apa namanya kurikulum sendiri. Jadi kamu harus belajar di luar sekolah juga. Begitu. Makasih Kak. Oke. Makasih Kak Oli. Oke, jadi ini ya Kak ya, karena dari Indonesia dan di sana itu kan kurikulumnya berbeda Kak. Jadi Betul. untuk ke sana itu kita juga harus tes, dan tesnya itu berdasarkan kurikulum yang ada di Oxford ya Kak? Di UK ya, di UK. Jadi nggak bisa UK. kalau orang SMA dari Indonesia mau directly apply ke S1 di UK nggak bisa. Oh gitu. Jadi harus mereka ikut tes kurikulumnya itu dulu. Jadi pelajarannya macam-macam tuh, ada matematika, ada kayak yang mungkin kalau sains fisika. Jadi beda-beda juga tergantung jurusan kita. Oke, oh berarti ada tes sebelum itu ya Kak, istilahnya pre-test sebelum masuk ke universitas itu ada tes kurikulum. Iya. Ya makanya kalau saya pribadi ya mungkin kalau emang yang udah punya kemampuan untuk sekolah di international school nggak apa-apa aja ke UK karena udah gampang kan udah sama kurikulumnya. Tapi kalau yang memang bukan, saran saya sih mungkin lebih baik S2-nya aja atau S3 gitu. Apalagi kalau saya pribadi mungkin kalau bidang sains sih saya nggak apa-apa ya merekomendasikan kalau bidang sains directly ke luar negeri nggak apa-apa karena kan aksesnya lebih banyak dan memang materinya lebih lebih advance lah. Tapi kalau social science, kalau menurut saya pribadi lebih baik sih di Indonesia dulu. Kenapa? Karena yang namanya social science kan kontekstual dan kita harus mempelajari dulu negara kita nih. Dan kita kan yang paling tahu negara kita kondisinya kayak apa. Baru setelah itu kita ke luar negeri, kita ada komparasi, baru kita bisa memperbandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita murni dari luar, kita akan buta akan konteks di Indonesia kalau kita nggak mau balik. Kalau kita mau balik ke Indonesia ya. Kecuali kita mau berkarir di internasional tuh nggak apa-apa, silakan dari awal S1 keluar nggak apa-apa. Oke. Oh ya Kak, ini kan kita juga ada live IG ya Kak. Yuk kita boleh sapa dulu teman-teman yang ada di IG. Halo teman-teman, terima kasih sudah join di IG Live Lister ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan dituliskan aja di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab secara langsung oleh Kak Randi. Mungkin Kak Randi juga bisa menyapa teman-teman yang ada di IG. Iya, halo semuanya. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu UK. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan dari mungkin. Oh, ini ada yang guys hand ya, ada dari Kak Dika dari Gajah Mada University. Silakan Kak Dika open mic dan tanyakan secara langsung pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Berta. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas di sana? Jelas Kak, sangat jelas. Oke, selamat malam, selamat siang Kak Randy. Ya, halo. Saya izin bertanya pada kesempatan kali ini. Jadi saya Dika, saat ini saya studi untuk MSc Economics di UGM.
Dan salah satu alasan saya join webinar kali ini juga ada 2 hal yang sangat substansial sekali yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ini terkait dengan pembelajaran di tengah pandemi ini, Kak Randi. Jadi sebenarnya tahun lalu saya sudah hampir memutuskan untuk apply dan sebagainya, tapi karena dengan kondisi pandemi ini akhirnya berpikir kembali dan akhirnya mengambil studi di UGM terlebih dahulu untuk tahun ini. Dengan alasan mungkin salah satunya karena ingin memperkuat teori dari sebelumnya, karena dari background ekonomik dan sekarang lanjut ke economics. Nah, untuk rencana studi saya memang ada rencana apply di Oxford untuk di bidang public policy, Kak. Karena memang saya concern juga di sana dan sebelumnya sempat kerja di bagian tersebut. Lalu terkait dengan judul webinar kali ini, Kak, dengan di tengah pandemi ini, saya tidak tahu apakah tadi sudah dibahas atau saya terlewat, mohon maaf kalau terlewat. Saya menanyakan terkait apakah efektif, Kak, di tengah pandemi ini kita apply, lalu kalau misalkan kita keterima dan kita belajar di tengah pandemi ini dengan sistem pembelajaran yang masih online, Kak. Jadi apakah kira-kira efektif karena kan masa studinya 1 tahun, Kak, ya. Mohon izin sekali saya bertanya terkait itu. Jadi langsung dari Kak Randy yang mengalami bagaimana belajar di sana. Terus yang kedua mungkin saya mau reconfirm tentang sesuatu yang saya baca dan saya tonton, Kak. Jadi, dari 2 universitas yang mungkin menjadi rencana saya untuk apply MPP, itu saya sempat baca kalau misalkan kita sudah daftar dan diterima, itu kita nggak bisa defer. Jadi apakah itu benar? Dan kalau benar karena saya, untuk studi ke UK itu pasti mengharapkan beasiswa, Kak, karena untuk dari pribadi mungkin belum bisa mendukung hal tersebut. Terima kasih Kak Randy, mohon dijawab. Selamat siang. Selamat siang. Iya, oke. Selamat siang juga waktu UK nih. Kalau yang pertama sebenarnya sebagian udah dijelasin juga ya, cuma mungkin saya akan nambahin juga beberapa hal. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran online ini, efektif atau tidak, menurut saya memang lebih optimal kalau memang kita belajar itu memang bertatap muka ya. Apalagi mungkin kalau saya pribadi mungkin ilmu yang memang saya jarang tahu, mungkin kayak statistik. Saya kan dulu kalau untuk hukum kan penelitiannya kualitatif ya, bukan yang kuantitatif. Saya tentu lebih banyak butuh apa namanya interaksi langsung lah. Cuma memang karena online ini mau nggak mau kan. Kalau dibilang ada berkurang tentu pasti ada pengaruh. Terus juga memang yang paling berkurang kalau di Oxford ini konteksnya adalah social life. Kayak tadi ya, mungkin saya bilang dinner, college dinner, kalau misalnya teman-teman tahu kayak di film Harry Potter kan ada tuh mereka lagi malam-malam meja panjang, itu di Oxford beneran kan. Itu kayak gitu. Saya pribadi baru bisa mengalami mungkin 2 kali baru di college saya sendiri, belum sempat ke college-college yang lain karena kan lagi pandemi nggak boleh. Itu yang terdampak ya. Terus juga mungkin perkenalan kepada teman-teman yang bidang lain. Di sini Oxford kelebihannya itu kita bisa ketemu dengan teman-teman fakultas lain, itu banyak acara, bahkan acara-acara olahraga itu juga banyak tuh. Itu mungkin yang berkurang lebih ke situ. Jadi kalau saya bilang mungkin dampak ke akademik adalah mungkin sekitar 20%-an, itu mungkin ada. Tapi kalau dampak ke social life mungkin lebih gede, mungkin 60%, 50% ada. Tapi kalau saya pribadi kan, karena saya pribadi juga pernah ada di master juga dulu, saya pribadi mikir yang saya butuhin sebenarnya akademik nih. Oke, saya kejar ini aja dulu. Social life mungkin emang agak kurang, cuman saya caranya gimana, saya aktif aja ikut conference online ataupun mungkin banyak apa namanya ya secara online saya ikutin lah. Itu mungkin cara saya buat apa namanya mengakalinya. Karena saya akhirnya mikir lagi nih, kita jujur aja, realistis aja ya, dalam arti pandemi ini udah banyak yang nulis di mana-mana, 2023 lah paling cepat untuk udah mulai normal. Itu pun saya juga nggak yakin akan benar-benar normal 100% itu. Ini negara maju ya, 2023 bilangnya. Apalagi di Indonesia nih, 2024, 2025 mungkin. Artinya apa? Mungkin dan gimana ya? Dan mungkin kita di negara yang kita tuju udah bagus. Tapi tiba-tiba Indonesia belum selesai. Dan kayak sekarang kan Indonesia dibatasi gerakannya, nggak boleh masuk ke beberapa negara ya, Australia misalnya, ataupun ke US. Itu jadi sulit sekali tuh. Teman saya juga banyak yang akhirnya dia belajar online di Jakarta kan, karena kampus dia juga kebetulan kampus ya. Di kampus dia itu dia kampusnya di London ya. Itu akhirnya bilang nggak boleh ke UK, nggak bisa. Dan akhirnya yang bisa berangkat itu memang yang udah tanda kutip entah keluarganya yang hanya nyusul ataupun mungkin mereka udah dapat kesepakatan duluan. Jadi benar-benar case by case basis. Jadi artinya apa?
Kalau kita menunggu sampai nanti, kita nggak jaminan nih kapan selesai. Itu yang perlu saya notes. Kecuali mungkin setahun 2 tahun oke lah. Tapi ini time frame-nya panjang, bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau kita nunggu, menurut saya pribadi opportunity cost-nya makin besar dan umur kita makin nambah. Itu perlu di-consider. Dan kalau saya tambahkan lagi mungkin dipastikan dulu nih tiap fakultasnya beda-beda ya. Karena per fakultas, per universitas kebijakannya beda-beda juga. Itu otonomi mereka kalau di sini. Jadi perlu dipastikan kampus yang kita tuju ataupun fakultas yang kita tuju, mereka benar-benar mengakomodir dan mereka kebijakannya itu konkret dan kita bisa tanya secara detail tentang itu. Dan saya pun juga sebelum berangkat saya nanya juga gimana ininya, possibility apa, dan mereka udah bilang kan saya memang pengennya hybrid minimal ya mereka lakukan di term sebelumnya. Walaupun sekarang kan karena kebijakan lockdown full jadi udah kita harus ikut. Tapi di term berikutnya mereka komitmen buat membuka lagi. Jadi itu perlu di make sure tuh untuk kebijakan per fakultas dan per kampusnya. Lalu untuk soal differ itu memang kebijakan universitas ya, tapi rata-rata kampus besar seperti Oxford ataupun Cambridge itu rata-rata sih mereka memang nggak bisa differ sih. Jadi itu perlu di-consider karena mereka istilahnya banyak yang mau apply gitu loh. Dan yang apply kan jumlahnya ya ribuan ya, jadi mereka nggak habis pikir sih. Tapi perlu kita consider juga dalam arti gini ya, saya nggak bisa bohong untuk konteks pendanaan. Memang ada berkurang pendanaan itu karena satu operasional mereka kan lumayan gede juga dengan pandemi gini karena kan mereka saya dengar juga banyak juga yang udah mulai pecat staff mereka kan karena kondisi terutama di US yang saya dengar ya. Satu itu. Kedua banyak donatur yang emang menghold dana mereka karena takut impact-nya macam-macam lah. Itu perlu dikonsider juga nih. Jadi kalau emang kita udah mau berangkat, pastikan kita udah siap 100% dari sisi pendanaan, kita tahu mau ambil mana dan udah dapat. Dan habis itu kita juga udah tahu konsekuensinya gimana, itu harus dikonsider secara total sih. Itu sih kalau menurut saya. Oke, mungkin ada lagi dari Kak Dika. Apakah cukup menjawab atau masih ada yang kurang jelas dari Kak Dika? Boleh lagi sedikit Kak Berta. Silakan. Berarti kalau misalkan kita studi dan sudah dapat LOE itu, kan sekarang kayak beberapa beasiswa itu yang ke UK yang saya tahu itu kan di depan ya Kak ya LOE-nya Kak ya. Nah cuman kan mungkin masih belum ada kepastian kayak kita akan lolos dengan beasiswa itu atau tidak gitu. Tapi kita sudah pegang LOE di tahun ini gitu. Dan kalau nggak tahun kayak kemarin yang saya baca itu semester deh dipakai sama kampus Oxford. Jadi semester itu harus langsung masuk gitu. Nggak boleh semester berikutnya atau bahkan tahun berikutnya juga nggak boleh gitu. Betul. Nah jadi kalau udah pegang LOE dan kita masih berjuang untuk beasiswa dan ternyata rezeki beasiswa itu belum dapat, itu berarti kita sudah artinya kita harus berproses kembali lagi untuk daftar gitu kayak. Betul, dari awal lagi. Oke, terima kasih Kak Randy atas tanggapannya. Sangat membantu sekali. Terima kasih Kak Dika. Oh ya Kak, ini saya mau nanya juga nih. Di Oxford, di University Kakak, itu apakah ada ekstrakurikuler untuk mahasiswa? Seperti misalnya ada musik, atau ada bela diri, seperti kalau di Indonesia kan banyak sekali ya Kak, ekstrakurikuler tersebut. Nah ini memang sebenarnya Oxford yang paling terkenal juga itu sebenarnya. Ekskulnya banyak ya. Kayak ada namanya semacam kayak kayaking gitu ya di pakai kapal kecil gitu di danau-danau tuh kalau misalnya kondisi normal tuh heboh tuh. Biasanya kita emang kan sama Cambridge ya lawannya gitu loh. Biasanya itu banyak. Terus juga ekskul kayak bola, tenis, badminton itu semua ada lah. Bela diri juga ada juga banyak. Cuma kalau lagi COVID gini kan agak sulit. Jadi memang banyak yang dilakukan kecuali mungkin dengan online ya. Mungkin kayak musik itu masih bisa dilakuin lah online. Bahkan kayak kalau di kondisi normal juga kayak kalau teman-teman tahu Quidditch, olahraga yang Harry Potter itu ada juga di sini walaupun nggak ada terbang ya. Tapi ada juga mereka. Jadi kayak yang lucu-lucu gitu juga ada juga tuh. Plus juga mungkin ilmuwan juga kayak lomba debat ataupun kayak konsultan ekstrakurikuler, terus juga ada juga mungkin yang soal climate change. Itu banyak banget lah. Jumlahnya kalau saya lihat pas kemarin program tuh kayak ada ratusan jumlah totalnya. Jadi kita bisa ikut apa aja sebenarnya. Oh, menarik banget ya.
Nah, itu tadi Kak, kan ada olahraga yang kayak di Harry Potter. Kan kalau nggak pakai sapu terbang itu di sana gimana ya, Kak? Ya itu mereka pakai sapu juga, cuman nggak benar-benar terbang sapunya. Cuma kayak Oh, skornya tuh pakai poin-poin doang gitu loh. oh, oke. Wah, keren banget ya. Lucu, lucu tapi menarik ya. Khasnya di UK ya, Kak, ya itu. Sebenarnya mungkin spesifiknya di Oxford ya, karena kalau teman-teman tahu kan sebenarnya J.K. Rowling tuh yang menulis Harry Potter kan emang asli Oxford ya. Oh, I see. Wah, seru banget ya itu. Oke, ya teman-teman saya mau ingetin lagi nih kalau kita Lister punya IG challenge, story challenge. Teman-teman nanti bisa upload di story Instagram teman-teman sendiri dengan mungkin bisa screenshot atau story biasa atau bisa juga dihias-hias dengan picture, bisa ke Canva. Karena nanti kita ada hadiah khusus untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan dibuat semenarik mungkin dan jangan lupa tag IG Lister. lister.co.id. Oke, kalau gitu mungkin ini Kak, aku juga agak curious juga kan di sana di IG Kakak itu ada tercantum PPI United Kingdom ya Kak. Nah, itu kan setahu saya itu salah satu organisasi perhimpunan pelajar Indonesia ya Kak. Nah, mungkin bisa sharing-sharing untuk teman-teman di sini apa sih PPI, kemudian apa saja kegiatan yang ada di PPI dan bagaimana kegiatan tersebut bisa benefit to our personal development. Oke. Aku sendiri kebetulan pengurus inti juga ya sebagai kepala departemen partnership dan entrepreneurship PPI UK. Jadi memang sebenarnya kalau kita tahu sendiri PPI kan sebenarnya awal dari perhimpunan pelajar zamannya Bung Hatta tuh kalau kita tahu kan, yang dia buat pergerakan politik sebenarnya. Lalu kemudian diteruskan ke tiap-tiap negara muncul. Ada juga mungkin zamannya Pak Habibie PPI Jerman. Kemudian juga ada kalau kita tahu mungkin banyak orang-orang besar di negara kita dari PPI kan kalau kita tahu ya. Kita bisa sebut nama aja mungkin dari kalau di US mungkin Bu Mari Alkapangestu ataupun dulu Pak Muhammad Nuh dari PPI Prancis dulu. Jadi sebenarnya banyak lah orang-orang yang mereka memang akhirnya jadi pembesar negara setelah mereka juga aktif di PPI. Itu mungkin juga salah satu hal yang baik yang kita bisa lihat ya. Yang kedua kalau untuk spesifik PPI UK sendiri, sebenarnya memang kegiatan kita juga lumayan banyak dari sifatnya akademik ataupun juga non akademik. Yang akademik kita sering bahas juga isu-isu terkini, misalkan soal Papua, soal kajian kesehatan, kita juga bahas soal kajian kesehatan kita. Kebetulan juga salah satu anggota untuk vaksin Oxford Zeneca kan di Oxford tuh, orang Oxford. Dia juga sering juga kita mintai ruang buat menjelaskan. Lalu juga ada beberapa ilmuwan juga dari misalnya UCL London ataupun dari Cambridge, itu juga mereka jelasin juga soal vaksin segala macam. Kita juga bahas itu. Terus juga bahas juga soal well-being student nih, lagi kondisi gini gimana. Terus juga kebetulan kan Pak Dubes kita, Pak Destra tuh juga orangnya lumayan gaul ya, dan juga sering jago saksofon lah. Kita juga ada sering kayak main musik juga walaupun online ya, kita masih online. Terus juga kalau dari departemen saya pribadi kan saya partnership, entrepreneurship ya. Kita juga lagi ada program gede nih kalau teman-teman mungkin punya consider juga untuk kepedulian sosial, kita juga ada program untuk guru honorer. Kita fokus di NTT ya. Jadi kita memberikan sumbangan kepada mereka. Jadi kita pengen juga mempunyai peninggalan yang memang benar-benar berdampak lah. Sama juga ada acara-acara terkait entrepreneurship. Kita ngundang banyak, karena nanti ada acara gede Pandemic Planner tuh akhir bulan ini kita mengundang beberapa startup founder, sama juga ada beberapa pengusaha lah kita undang. Jadi emang istilahnya acaranya komplit dan memang benar-benar menyentuh semua bidang kehidupan sih sebenarnya. Oh, keren sekali. Jadi teman-teman yang mungkin masih takut untuk keluar negeri, takut sendiri, takut homesick karena nggak ada teman, nggak ada family di sana, jangan takut karena memang ada organisasi-organisasi yang termasuk PPI itu ya Kak. Di sana kita bisa punya banyak banget teman dari Indonesia yang istilahnya senasib dan seperjuangan ada di sana bareng-bareng. Jadi kita bisa saling menguatkan di sana. Oke. Tadi ini kayaknya ada yang raise hands tapi nggak jadi. Mungkin Kak Mas atau Mbak silakan kalau mau bertanya. Oke, jangan sampai nyesel ya teman-teman. Nanti karena kita cuma sampai jam 9 nih. Nanti kalau udah jam 9 terus kita udah end meetingnya, teman-teman ada yang pertanyaan yang sebenarnya mau ditanyain tapi belum sempat. Jadi silakan mumpung masih ada waktu, kira-kira 10 menit lagi nih teman-teman.
Mungkin saya nambahin dikit ya, terkait mungkin pembelajaran juga, dalam arti gini ya, orang itu mungkin dia kayak mau misalkan apply ke kampus itu, terutama mungkin konteks saya Oxford mungkin ya, itu ya mungkin cuma karena tadi saya ulangi lagi, mungkin karena dia ingin orang ataupun mungkin biar lebih keren atau apa. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihat orang yang akhirnya masuk ke kampus tertentu itu, memang karena profil dia, dalam arti sebelumnya dia juga udah punya pengalaman yang konkret, dia juga udah punya akademiknya juga Excel juga, terus kontribusi sosial dia emang tinggi, dan emang di-drive oleh personal interest lah, personal goals lah, yang pengen contribute. Itu hal yang mungkin nggak bisa dijadiin fake lah. Jadi mungkin benar-benar harus genuine. Itu poin pertama. Dan yang kedua, untuk menurunkannya gimana untuk ke konkretnya. Karena sebenarnya skill set yang diperluin di waktu kita kuliah itu kan adalah pasti menulis ya. Kalau mau membaca itu paling esensial dulu lah. Jadi memang benar-benar orang-orang yang kutu buku, yang memang mereka suka baca banget, mereka juga bisa menemukan dalam tulisan, ini yang benar-benar akhirnya bisa lulus dan juga bisa bertahan, serta akhirnya benar-benar lulus dari kampus ya gitu. Jadi pastikan kita emang punya kemampuan itu. Jadi jangan sampai kita bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi makanya karena di sini bahan bacaan banyak banget. Mungkin untuk satu mata kuliah aja dalam per minggu itu mungkin untuk satu mata kuliah aja itu bisa ada sekitar, kalau sama jurnal ya mungkin ada sekitar 10-an lah. Bukunya mungkin ada sekitar 5, jurnalnya mungkin bisa 5 sampai 10. Jadi ada banyak juga kalau kita nggak bisa ngikutin, bisa gawat juga tuh. Satu itu ya kemampuan menulis dan juga kemampuan membaca. Yang memang harus diasah bertahun-tahun, kita nggak bisa ngebangun dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu nggak bisa. Dan harus konsisten. Jadi benar-benar ketika apply udah siap, dan ketika emang masuk juga udah siap. Yang kedua juga mungkin skill untuk bisa manage waktu ya, sama manage pikiran. Dalam arti kan ini banyak materi yang dikonsum nih. Gimana kita bisa nge-reach lagi materi itu untuk remind lagi, itu kita harus ada cara yang masing-masing. Itu harus benar-benar dipelajari juga. Dan juga alokasi waktu yang benar-benar fix, jangan sampai kita benar-benar waktu kita banyakkan untuk mungkin membaca materi yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kita harus bisa bedain nih materi mana yang benar-benar urgent, mana yang good to know aja lah. Itu harus kita punya skill set itu priorities, karena nggak bisa semua tuh kita tackle barengan. Dan memang soal jam belajar juga penting ya. Tadi kan balik lagi time management kita. Apakah kita harus baca semuanya terus di layar, ataupun ada waktu untuk menenangkan diri dulu, waktu tidur juga harus tidur. Karena saya pribadi sepanjang kita harus efektif lah intinya. Benar-benar jamnya memang padat, banyak, tapi kalau kita emang pandai-pandai mengatur waktu tadi dengan spesifik jamnya ataupun juga waktunya kapan, itu sangat membantu sih. Dan itu harus dibangun sebelum kita berangkat. Karena agar pas berangkat ya udah tinggal mengulang kebiasaan aja. Oke, nah itu tadi teman-teman tips and trick dari Kak Randy juga supaya bisa bertahan di kuliah di luar negeri ya Kak. Yang pertama ada konsistensi, kemudian persiapan skillnya juga, jangan sampai kita udah susah masuk, nggak bisa keluar. Nah, kita harus benar-benar belajar, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Kemudian ada juga time management ya Kak. Kita harus secara effectively bagaimana sih caranya memanage time kita supaya nggak overwhelm, supaya kita nggak jadi kita nggak procrastinate gitu ya Kak. Jadi ada tugas-tugas, kita harus bisa manage time kita dengan baik. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak, ini dari Kak Gafra. Ya, itu silakan Kak Gafra, kalau mau ditanyakan. Iya mau tanya aja sih Kak, dari Kak Randi sendiri, apa yang paling sulit dalam proses apply kuliah atau beasiswa? Soalnya saya lagi ngerasa agak-agak down nih ketika mau nyiapin application-nya. Thank you, Kak. Kalau saya pribadi ya, mungkin ada dua hal sih. Satu mungkin terkait ya pembuatan mungkin essay yang akademiknya sendiri ya, itu emang lumayan sulit ya, karena kan sebenarnya mereka dibatasi oleh words. Jadi emang ada, kalau saya 1000-an lah words-nya, kalau nggak salah maksimal. Jadi saya benar-benar memastikan yang penting-penting aja yang masuk nih. Seleksinya agak sulit, beda sama di Indonesia kan, dalam arti kan ya sebanyak-banyaknya malah bagus tuh loh, makin terkenal makin bagus. Di sini kan beda, malah dibatasi oleh kata, dan emang harus daging semua tuh isinya. Jangan sampai kata-kata yang isinya satu sentence yang sampah tuh nggak boleh ada sama sekali gitu loh. Itu mungkin sulitan di situ. Karena benar-benar saya sampai berkali-kali lah revisi segala macam tuh udah paling biasa. Itu mungkin itu ya. Cuma memang pastikan cari topik yang kita suka makanya. Jadi kita mau untuk berulang terus. Kalau kita ngerjain ini cuma karena fake atau karena kita benar-benar nggak suka, menurut saya susah sih. Itu mungkin yang pertama.
Yang kedua soal motivation letter nih. Ini juga sebenarnya lumayan sulit bagi saya pribadi karena walaupun saya orangnya tipikalnya tahu saya mau ngapain ke depan tuh saya juga tahu. Tapi untuk merefleksikan lagi, untuk menseleksi mana yang nggak penting, mana yang sebenarnya cuma karena kemauan pribadi tapi nggak ada efek ke depannya, mana yang mungkin efeknya itu kecil sebenarnya. Itu sulit ya karena kita harus mengakui kita tuh salah dalam hal itu gitu. Jadi refleksi itu yang mungkin saya juga butuh waktu lagi. Jadi emang treatmentnya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan mungkin academically, ini mungkin personally lah. Jadi dua itu yang menurut saya sih lumayan challenging dalam arti mungkin orang kebanyakan hidup hanya bekerja ataupun belajar aja tanpa dia benar-benar memikirkan apakah yang dia kerjakan ini benar-benar sesuai dengan misalkan kita simpelnya kayak ikigai lah. Apa yang kamu punya, kelebihan kamu sukanya apa, dunia butuh apa. Itu kita jarang mikir itu gitu loh. Nah, ini saya pikir itu sebenarnya kalau kita berhasil menemukan itu dengan lurus dan memang benar-benar kita udah evaluasi penuh, saya pikir impact ke depannya akan lebih bagus. Jadi benar-benar jalankan ini sebagai exercise pribadi sih. Jadi kalaupun misalnya nggak lulus, at least kita udah dapat tambahan jadi pribadi dan kita bisa apply lagi dengan lebih pede ke depannya gitu. Oke, Kak Gavra, kira-kira ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Udah Kak, thank you ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Ya, jadi yang saya tangkap juga tadi ya poin yang pertama ya Kak, kita kan menulis motivation letter ataupun essay itu jangan sampai ada kalimat yang diulang-ulang. Nah, itu tuh teman-teman bisa salah satu jadi trik kita ya, supaya kita bisa memperbanyak vocabulary kita, kemudian kita banyak belajar juga tentang sinonim, antonim. Jadi kalau kita mau pakai kata make misalnya, nggak cuma make aja loh sebenarnya yang artinya memiliki arti memakai atau membuat kayak gitu. Jadi kita harus berbanyak vocabulary juga. Oke, ini ada pertanyaan dari IG, dari @Kikyun. Ya, ini ada pertanyaan, punya sakit kronis bisa nggak sih dapat beasiswa ke luar negeri? Ini Kak, kalau punya sakit kronis. Sakit kronis itu apa gitu maksudnya? Mungkin ini ya Kak, sakit yang serius? Atau secara umum mungkin kalau punya riwayat penyakit seperti itu, apakah bisa mendaftar beasiswa? Apakah ada syarat tertentu yang persyaratannya tidak boleh memiliki riwayat tertentu? Gini, saya nggak tahu ya yang dimaksud sakit kronis itu kan beda-beda juga. Cuma kalau ke UK, dia memang ada kayak tes, semacam tes TB lah. Itu baru diperiksa nih kita paru-paru ini ada masalah nggak segala macam itu diperiksa tuh. Jadi kalau emang nggak lolos nggak bisa berangkat. Dan kalau sekarang kan pandemi juga COVID nih. Kalau ada COVID juga nggak bisa berangkat. Mungkin dua itu yang saya tahu ya. Cuma kalau konteks misalkan kayak disabilitas itu malah bisa masuk. Dalam arti mereka malah memberi kuota. Contoh teman saya pribadi ada dia 2 orang nih ya, saya tahu. Satu pribadi dia memang karena malpraktek dokter akhirnya dia pendengarannya nggak bisa berfungsi maksimal. Tapi sama fakultas akhirnya difasilitasi penuh. Akhirnya bisa belajar juga maksimal. Yang kedua teman saya mungkin dia di kursi roda lah. Itu juga difasilitasi penuh sama pihak fakultas. Jadi intinya kalau konteksnya disabilitas nggak usah takut lah. Benar-benar difasilitasin kalau di sini. Itu poin penting. Cuma kalau saya tadi kalau kayak COVID-19 ataupun mungkin kayak apa namanya TB tadi ya, itu setahu saya sih agak sulit. Tapi kalau penyakit-penyakit lain mungkin bisa dibilang di awal. Karena ntar memang ditanya kamu udah penyakit apa, itu pasti ada ditanya juga. Tapi tergantung kondisi penyakit, saya nggak bisa vonis untuk penyakit ini bisa ataupun enggak, itu tergantung penyakitnya juga. Ya, oke Kak. Mungkin itu nanti bisa dicek juga ya di requirement-nya. Biasanya tercantum sangat jelas syarat-syaratnya, harus memiliki surat kesehatan atau apa, bisa dicek lagi ya Kak. @IG Kikyun, nanti bisa dicek specifically. Oke, nah ini waktunya sayang sekali kita udah hampir habis teman-teman. Tapi sebelum itu saya persilakan mungkin satu penanya lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan sebelum kita akhiri sesi Zoom ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman silahkan kalau mau keep in touch with Kak Randi ya Kak, bisa follow IG-nya, bisa chat DM aja, atau teman-teman ada yang mau ditanyain dari saya atau dari listener, silahkan langsung DM kita aja. Jadi semoga juga interaksi kita, networking kita tidak terputus hanya di sebatas Zoom meeting atau IG live aja. Kita masih bisa keep in touch, ngobrol-ngobrol seputar hal-hal lain juga. Oh ya, ini ada pesan juga dari tim kita.
Jangan lupa ya teman-teman untuk isi link kritik dan saran untuk Lister Talk selanjutnya. Nah, ini berguna juga untuk development kami, teman-teman. Jadi, kedepannya semoga kami bisa membuat topik-topik Lister Talk yang lebih menarik lagi dan bisa berguna untuk teman-teman juga. Oke, sebelum kita mungkin akhiri Zoom ini, Kak Randy ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman? Quotes atau motivation untuk teman-teman? Iya, jadi mungkin sesuai dengan tema kan yang soal pandemi ini, saya pikir pribadi kita nggak bisa untuk menunda waktu kita untuk belajar hanya karena pandemi doang. Tapi yang paling penting menurut saya pribadi perlu untuk dicarikan kira-kira kampus mana yang memang mengakomodir juga dalam arti mereka punya komitmen. Karena saya juga dengar ya banyak kampus memang mereka bodo amat dalam arti walaupun kampusnya nama-nama besar juga nih, dia akhirnya nggak peduli soal kondisi mental health, tidak ada keringanan, itu ada juga tuh. Jadi kita benar-benar pastikan nih kampus yang kita pilih tahu soal itu. Dan juga mereka mau usaha kalau emang bisa dimungkinkan in person, mereka mau usahain. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua dari sisi kitanya sendiri, kita harus belajar juga. Dalam arti, tetap kita kontribut ke masyarakat, entah kita aktivitas sosial, ataupun kita penggalangan dana, atau apapun, itu kontribusi kita sosial tetap kita lakukan. Jadi jangan sampai, karena pandemi ini, kita jadi berhenti tuh semua hal kayak gitu. Termasuk juga belajar tadi ya, soal membaca, soal menulis, soal kita disiplin harian, itu harus benar-benar jadi daily basis kita. Jadi agar ketika kita apply, kita tetap udah ada bekal tuh. Karena kita nggak bisa hanya memperbaiki CV tanpa memperbaiki kenyataannya. Jadi perbaiki dulu kenyataannya itu. Jadi biar berjalan bareng. Karena mereka pasti kan sebagai pihak kampus, mereka pasti akan make sure ini benar apa enggak gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga memang lihat diskusi dari para ekonomis ya. Mereka pada bilang gini memang. Pandemi ini sebenarnya pandemi ataupun krisis ya, sebenarnya ajang yang paling tepat untuk meningkatkan kapasitas diri dengan edukasi, baik edukasi formal ataupun informal. Kenapa? Karena once selesai pandemi ini, kita udah nambah skill kita, udah maksimal, entah kita nambah gelar kita S2, apa S3, ataupun tambah skill-skill lain, mungkin kayak internet marketing lah, atau mungkin kayak coding. Once pandemi selesai, kita skill akan nambah, dan kita akan sangat dicari di dunia kerja, baik sebagai pengusaha ataupun sebagai pekerja juga gitu. Jadi itu memang poin penting, tergantung kita bisa manfaatnya atau enggak. Jangan sampai kita cuma kayak Netflix kan doang, ataupun mungkin main game doang, tapi tidak membangun diri kita. Akhirnya waktu lewat aja, kayak sekarang kan setahun selesai aja nih. Kita nggak ngerasa. Udah setahun aja pandemi ini. Jadi itu yang paling perlu diperhatikan. Poin saya sih terakhir itu, dan mungkin ya selamat berjuang lah. Intinya tidak ada yang tidak mungkin. Saya pribadi juga lihat teman-teman saya pribadi di sini ada yang dari negara Afrika, dari negara mungkin konflik kayak Afghanistan, Syria, mereka bisa sekolah ke sini juga kok. Jadi saya pikir Indonesia negara yang damai, kita masih bersyukur. Walaupun memang banyak kurangan, tapi saya yakin sebenarnya kita bisa mencapai banyak hal lah. Oke, setuju banget Kak sama Kak Randy. Jadi teman-teman jangan sampai gara-gara pandemi ini jadi menghalangi kita untuk terus berkembang. Jangan jadikan pandemi ini adalah sebuah alasan untuk kita males, nggak produktif, atau karena aduh nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa sekolah, nggak bisa ini itu. Justru manfaatkanlah di masa pandemik ini, karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kita mungkin harus mengeluarkan money lebih, kita harus kemana, kita jadi bisa at home, terus kita bisa take course online juga, yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan skill kita. Jadi ketika pandemi ini selesai, kita tuh udah siap gitu loh. Banyak sekali skill yang sudah kita pelajari during pandemic, dan ketika nanti udah pandemi sudah selesai, kita ready to go to face the world. Gitu. Oh ya, kita punya, nah untuk menyangkut course online tadi, kita di Lister juga punya banyak sekali program-program untuk bisa membantu teman-teman berkembang. Salah satunya ada program bimbingan beasiswa juga teman-teman. Jadi di program tersebut nanti teman-teman akan mendapat bimbingan intensif gimana sih caranya mendapatkan beasiswa di kampus yang teman-teman ingin tujukan, dan juga nanti ada tips and trick, bisa juga sharing dengan awardee yang pernah mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu kita juga punya banyak banget program, diantaranya TOEFL preparation atau IELTS preparation, yang tadi Kak Randy juga sudah sempat sebutkan kalau IELTS itu adalah salah satu syarat utama, dan minimal 7. Wow, itu sangat something yang harus perlu kita prepare juga ya teman-teman. Jadi persiapkan diri teman-teman sedini mungkin, belajar, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri
sesi Zoom ini, mungkin teman-teman bisa open video ya. Kita bisa foto bersama mungkin. Yuk teman-teman kita open video biar bisa melihat juga nih siapa aja sih yang udah di Zoom meeting ini. Kita mau saling menyapa. Kak Rias mungkin bisa membantu untuk ini ya Kak ya, screenshot atau green screen ya Kak. Oke, Ini bisa dihitung nanti. Kita 3 kali slide ya teman-teman ya. Mungkin yang slide pertama dulu, ini masih ada yang belum. Monggo teman-teman yang mau mukanya tertampang. Oke. Kak Rias bisa dihitung 1, 2, 3. Belum semuanya nih Mbak. Oke. Ayo teman-teman. Kak Ceril bisa ya? Kak Ceril, Kak Zulia, Kak Oli, Kak Veronica, Kak Putri. Oke ya, baik ya. Yang ini kita mulai dulu. 1, 2, 3. Oke. Lanjut untuk yang di slide kedua. Mungkin yang merasa belum menyalakan videonya bisa dinyalakan dulu ya teman-teman. Oke, mari. Belum semua sih, tapi nggak apa-apa deh. Ya udah. Siap? Oke, mulai ya satu-satu ya. Oke. Siap-siap ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua sudah. Kemudian untuk yang ketiga. Yang ketiga. Oke, oh ternyata cuma 2 teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Kak Randy atas motivasi, tips dan trik dan semuanya yang sudah kita bahas hari ini. Semoga dapat berguna bagi teman-teman juga yang sudah mengikuti Zoom ini dan IG Live. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kedepannya teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ataupun teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri bisa terbantu dengan apapun yang sudah kita bicarakan hari ini ya. Terima kasih Kak Randy, terima kasih kepada Kak Rias dan tim Mister yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih kasih. ya Mbak Berta dan Mbak Rias juga. Terima kasih Kak Semuanya juga. Terima kasih.